Tuhan menuntun di awal perjalanan. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada masa dalam hidup kita di mana kita baru memulai perjalanan yang panjang. Langkah masih ragu, arah belum sepenuhnya begitu jelas, dan bahkan hati masih banyak dipenuhi pertanyaan. Seperti halnya Yakub, ia sedang berada di awal perjalanan hidup yang baru, meninggalkan masa lalu menuju sesuatu yang belum pasti. Namun saudaraku, di langkah-langkah awal inilah Tuhan sudah bekerja. Dari bagian ini kita bisa belajar bahwa di awal perjalanan pun Tuhan sudah menuntun. Mari kita membacanya Kejadian 29 ayat 1-8. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar, dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur, lalu kambing domba itu diberi minum. Kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini?" Jawab mereka, "Kami ini dari Haran." Lagi katanya kepada mereka, "Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor?" Jawab mereka, "Kami kenal." Selanjutnya katanya kepada mereka, "Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Selamat. Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan, Rahel, dengan kambing dombanya." Lalu kata Yakub, "Hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi." Tetapi jawab mereka, "Kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul. Barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur dan kami memberi minum kambing domba kami." Nah saudaraku, 3 kebenaran sejati yang kita temukan di dalam ayat ini. Yang pertama, Tuhan menuntun langkah ke tempat yang tepat di ayat 1-3. Yakub berjalan dan sampai di sebuah tempat di mana ada sumur dan para gembala. Ia tidak tahu persis kemana ia akan tiba. Tidak ada peta, apalagi teknologi atau aplikasi map seperti sekarang ini, saudara. Tetapi ia sampai di tempat yang tepat. Ini bukan kebetulan, ini adalah tuntunan Tuhan. Nah saudaraku, seringkali kita hanya melangkah tanpa tahu hasil akhirnya. Namun, Tuhan sudah menyiapkan tujuan yang terpenting adalah bersandar penuh pada Tuhan. Sebagaimana Amsal 3 ayat 6 katakan, "Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu." Jadi saudara, langkah yang diserahkan kepada Tuhan pada awalnya itu tidak akan pernah tersesat. Dan yang kedua, Tuhan membuka jalan melalui hal yang sederhana di ayat 4-6. Yakub mulai bertanya kepada para gembala. Namun percakapan sederhana itu membawanya pada informasi penting tentang Laban. Tuhan bekerja bukan hanya melalui hal yang besar, tetapi juga melalui hal-hal yang sederhana sekalipun, seperti percakapan, pertemuan, dan juga situasi sehari-hari. Seringkali kita mengabaikan hal-hal kecil semacam ini, padahal di sanalah Tuhan juga bisa bekerja. Sebagaimana Roma 8 ayat 28 berkata, "Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia." Dengan demikian saudara, Tuhan bekerja bahkan dalam hal-hal yang kita anggap biasa dan sederhana.
Dan yang ketiga, Tuhan mengajar kita menunggu waktu yang tepat di ayat 7 sampai 8. Yakub ingin segera memberi minum ternak, tetapi para gembala berkata bahwa waktunya belum tiba. Jadi saudara, ada proses yang harus ditunggu, ada waktu yang harus dihormati. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak semua hal itu bisa kita percepat. Dalam hidup ini ada momen di mana kita harus belajar menunggu, meskipun kita ingin segera bergerak secepatnya. Sebagaimana Pengkhotbah 3 ayat 1 juga katakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Berarti saudara, tuntunan Tuhan bukan hanya soal arah, tetapi juga soal waktu. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin di hari ini, saudara sedang berada di awal perjalanan hidup, pekerjaan baru, pelayanan baru, bahkan mungkin juga rumah tangga baru atau musim kehidupan yang baru. Kita tidak tahu semuanya, tetapi kita harus percaya pada satu hal, bahwa Yesus Kristus Tuhan kita akan menuntun setiap langkah kita. Di Mazmur 37 ayat 23 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi saudara, percayalah bahwa Tuhan sudah bekerja, bahkan sejak langkah pertama kita, Tuhan akan tetap terus bekerja, menuntun sampai kepada tujuan dan rencananya bagi hidup kita. Karena itu mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, apakah saudara tetap percaya bahwa Tuhan menuntun langkah awal hidup saudara? Dan yang kedua, apakah saudara peka melihat Tuhan bekerja dalam hal-hal yang sederhana? Dan apakah saudara bersedia menunggu waktunya Tuhan sampai digenapi dalam hidup saudara? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, di dalam langkah-langkah hidupku, aku sering merasa ragu dan tidak pasti. Namun aku percaya bahwa Engkau sedang menuntun hidupku. Ajar aku untuk tetap terus peka terhadap kehendak-Mu dan sabar menunggu waktu Tuhan. Bapa Tuhan, kiranya juga memberkati saudara-saudaraku yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini di dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan juga di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, bahkan dalam segenap kehidupan mereka. Biarlah melalui kehidupan mereka ya Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, saudara, mari arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menuntun setiap langkah awal saudara, membukakan jalan bagi saudara, dan menyertai sampai rencananya tergenapi dalam hidup saudara, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jika membutuhkan doa, pendampingan rohani, dan konseling, saudara bisa menghubungi nomor yang tertera pada video ini. Sampai di sini renungan kita di hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa pada renungan SKS selanjutnya. Shalom.